Nama saya Nova Dwi Ayu Iza, NIM D600190049. Di sini saya akan menyampaikan tentang perusahaan kami kelompok 18. Deskripsi perusahaan, nama perusahaan adalah PT Pura Corporation yang berdiri pada tanggal 17 Oktober 2020 yang beralamat di Solo. Dan jenis perusahaan kami ada industri manufaktur. Produk dari perusahaan kami adalah mobil mainan. Visi dari perusahaan kami menjadi perusahaan mobil mainan otomotif yang unggul dan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan di era digital. Misi dari perusahaan kami sebagai penyedia produk yang berkualitas tinggi serta memberikan kepuasan terhadap pelanggan, meningkatkan profesionalitas karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan produktivitas, memberikan inovasi terhadap produk agar terus dapat mengikuti perkembangan zaman. Value dari perusahaan kami ada profesional, bertanggung jawab, loyalitas, kreatif. Belief-nya adalah belief dari perusahaan kami adalah kami percaya selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pelanggan merasakan kepuasan hati produk ini. SWOT dari perusahaan kami ada strength atau kekuatan. Yang pertama, material produk yang berkualitas, memiliki pekerja dan staf karyawan yang mumpuni di bidangnya. Lokasi perusahaan yang strategis. Terus ada weakness, kelemahan, itu ada variasi pilihan produk yang terbatas, anggaran biaya yang terbatas, kurangnya promosi. Terus ada opportunities atau peluang, itu terdiri dari media promosi dan penjualan efisien melalui situs online, kemajuan teknologi yang semakin canggih, kerjasama dengan perusahaan atau pemasok. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, itu terdiri dari kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat pandemi, keterbatasan kegiatan ekspor-impor, jenis produk tersebut kurang ramai di pasaran. Ada proses bisnis perusahaan. Perusahaan PT Pura Corporation menggunakan proses bisnis dengan 3 tahapan, yaitu ada product realization, itu proses kendali dalam produk. Hal itu meliputi pemilihan bahan baku. Ada manajemen proses terjadi kelola di lingkup perusahaan seperti kritik saran yang diberikan oleh pelanggan. Terus ada supporting management itu komponen output mendukung dan perusahaan seperti pelayanan yang diberikan produsen kepada konsumen. Terus urutan unit kerja yang ada di perusahaan kami adalah ada yang pertama ada RUTS, direktur utama, terus direktur terdiri dari keuangan, pemasaran, operasional, personalia, teknologi, dan informasi. Ada manajer, itu terdiri dari pemasaran, keuangan, produksi, kesekretariatan. Divisi ada finance, produksi, marketing, R&D, PPC, QC, HRD, K3. Nama saya Ahmad Hemang Putra, saya dari kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi perusahaan. PT Pura Corporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi mainan yang dimana memproduksi sebuah mobil mainan otomotif. PT Pura Corporation didirikan pada tanggal 17 Oktober 2020. Mobil mainan otomotif ini menggunakan bahan PVC foam yang diproduksi dalam skala besar karena pemasarannya mencakup pemasaran global PT Pura Corporation. PT Pura Corporation merupakan perusahaan yang bisa menjalankan semua jenis usaha di semua bidang perekonomian seperti perdagangan, perindustrian, dan pembiayaan. PT Pura produksi mobil mainan di PT Pura Corporation ini dilakukan dari bahan mentah menjadi bahan produk yang siap jual. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, belief, dan value. Visi sendiri adalah suatu cita-cita dari perusahaan kami, yakni menjadi perusahaan mobil mainan otomotif yang unggul dan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan di era global. Untuk misi sendiri ada suatu langkah-langkah untuk mencapai suatu misi yang terdapat ada 3 poin. Di sini ada sebagai penyedia produk yang berkualitas tinggi serta memberi kepuasan terhadap pelanggan. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan produktivitas untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Dan ketiga, adalah memberi inovasi terhadap produk agar terus dapat mengikuti perkembangan zaman. Value sendiri adalah suatu nilai-nilai dari acuan perusahaan kami, yakni profesionalitas, bertanggung jawab, loyalitas, dan kreatif. Untuk belief adalah suatu kepercayaan yang kita berikan kami, yang ini kami percaya selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pelanggan merasakan kepuasan produk kami.
Untuk poin SWOT yang dimiliki kami adalah kekuatan satu material produk yang berkualitas, dua memiliki pekerjaan dan staf yang memumpuni di bidangnya, tiga lokasi perusahaannya strategis. Untuk kelemahannya, satu variasi pilihan produk yang terbatas, dua anggaran biaya yang terbatas, tiga kurangnya promosi. Untuk peluangnya, yang pertama adalah media promosi dan penjualan efisien melalui situs online, yang kedua adalah kemajuan teknologi yang semakin canggih, tiga kerjasama dengan perusahaan lain. Untuk ancamannya, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat pandemi, keterbatasan kegiatan ekspor dan impor. Yang selanjutnya adalah jenis produk tersebut kurang ramai di pemasaran. Untuk perusahaan PT Burko Corporation menggunakan proses bisnis 3 tahapan, yaitu proses operasional, proses manajemen, dan proses pendukung. Pada product realization terjadi proses kendali dalam produksi ini yang meliputi pemilihan bahan baku dari pemasok yang berperan sebagai input, kemudian perencanaan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pada proses produksi hanya produk yang sesuai standar yang disimpan di gudang lalu berperan sebagai output. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari organisasi perusahaan kami. Yakni terdapat direktur utama, selanjutnya ada direktur diri sendiri, ada direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur operasional, direktur personalia, dan direktur teknologi dan informasi. Untuk manajer sendiri ada manajer pemasaran, manajer keuangan, dan accounting, produksi, dan kesekretariatan. Untuk divisi sendiri terdapat finance, produksi, marketing, M&D, BBIC, HC, HRD, dan ketiga. Sekian dari saya. Saya Melati Kurnia akan menjelaskan beberapa poin dari modul 1. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Nama perusahaan PT Burko Corporation, tanggal berdiri 17 Oktober 2020, alamat perusahaan Jalan Mas Pati, Solo, Wates, Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jenis perusahaan industri manufaktur, produk mobil mainan. Visi dari PT Burko Corporation yaitu menjadi perusahaan mobil mainan otomotif yang unggul dan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan di era global. Misi sebagai penyedia produk yang berkualitas tinggi serta memberi kepuasan terhadap pelanggan. Meningkatkan profesionalitas karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan produktivitas untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Memberi inovasi terhadap produk agar terus dapat mengikuti perkembangan zaman. Value, profesional, bertanggung jawab, teamwork, dan berintegritas. Believe, memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pelanggan merasakan kepuasan pada produk kami. Poin SWOT pada PT Burko Corporation yaitu perusahaan memiliki kekuatan material produk yang berkualitas, memiliki pekerja dan staf karyawan yang mumpuni di bidangnya, lokasi perusahaan yang strategis. Kemudian kelemahan perusahaan, variasi pilihan produk yang terbatas, anggaran biaya yang terbatas, kurangnya promosi. Peluang perusahaan antara lain media promosi dan penjualan efisien melalui situs online, kemajuan teknologi yang semakin canggih, kerjasama dengan perusahaan atau supplier, kemudian ancaman perusahaan antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat pandemi, keterbatasan kegiatan ekspor-impor, jenis produk tersebut kurang ramai di pasaran. Kemudian, proses bisnis dari PT Burko Corporation ini terdapat 3 macam, yaitu manajemen proses, product realization, dan supporting management. Manajemen proses terjadi kelola di lingkup perusahaan seperti kritik saran yang diberikan oleh pelanggan untuk digunakan sebagai perbaikan perusahaan. Product realization terjadi proses kendali dalam produksi, hal itu meliputi pemilihan bahan baku dari pemasok yang berperan sebagai input, kemudian perencanaan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Supporting management memiliki komponen output pendukung dalam perusahaan seperti pelayanan yang diberikan produsen kepada konsumen. Selain itu juga terdapat motivasi kerja, lingkungan kerja, manajerial, inovasi yang berpengaruh pada kinerja perusahaan. Kemudian untuk jabatan dan divisi pada PT Burko Corporation yaitu ada RUPS, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional, Direktur Personalia, Direktur Teknologi dan Informasi, Manajer Pemasaran, Manajer Keuangan dan Akunting, Manajer Produksi, Manajer Kesekretariatan. Terdapat juga divisi Finance, divisi Produksi, divisi Marketing, divisi R&D, divisi PPIC, divisi QC, divisi HRD, dan divisi K3. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya Yuda Pramukti Wibowo, NIM D600190171 dari kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nama perusahaan PT Burko Corporation, tanggal berdiri 17 Oktober 2020, jenis perusahaan industri manufaktur, produk mobil mainan, telepon 031501181818, email pt.burko.corporation@pbc.com. PT Burko Corporation sendiri merupakan sebuah perusahaan produksi mobil mainan dengan berbahan dasar PVC foam. PT Burko Corporation merupakan perusahaan dengan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qualitative knowledge.
Qualitative analysis merupakan metode penelitian dengan pengumpulan data dengan wawancara, dan selanjutnya akan digunakan untuk pengolahan data dengan menunjukkan pentingnya interaksi antar variabel. Selanjutnya ada pembobotan yaitu pemberian nilai 0 sampai 1 dan 0 sampai 1. Dan 0 sampai 1 yaitu di kolom presentasi bobot, dan 0 sampai 100 yaitu diberikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Adapun faktor-faktor di kelompok PBJ atau Project Broker Operation yaitu bahan baku, tenaga kerja, listrik, transportasi, dan biaya pembangunan. Selanjutnya yaitu dengan cara perhitungan kualitatif. Berdasarkan faktor-faktor, cara-caranya yaitu yang pertama memasukkan faktor-faktor tersebut seperti bahan baku dan lain sebagainya. Selanjutnya memasukkan presentasi bobot dan lokasi-lokasi yang telah ditentukan yaitu Karanganyar, Bekasi, dan Semarang. Setelah poin-poin sudah dimasukkan, selanjutnya dibagi dengan poin lokasi dan presentasi bobot seperti Karanganyar bahan baku dibagi dengan bahan baku presentasi bobot. Setelah nilai sudah ditentukan semuanya, maka akan dianalisis dan ditentukan nilai yang paling banyak dan akan menjadi lokasi penentu. Selanjutnya di PT Broker Operation yang terpilih lokasinya berada di Jalan Mahaspati Solo, Wates, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan berkode pos 57731 dengan mendapatkan hasil nilai paling banyak yaitu 81,5. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aya Fatima Lafika dari kelompok 18. Di sini saya akan melakukan aspek paham modul 1. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi perusahaan. PT Pura Corporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi mainan yang dimana memproduksi sebuah mobil mainan otomotif. PT Pura Corporation didirikan pada 17 Oktober 2020. Mobil mainan otomotif ini menggunakan bahan PVC foam yang diproduksi dalam skala besar karena pemasarannya mencakup pemasaran global. PT Pura Corporation merupakan salah satu perusahaan mobil mainan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, value, dan belief. Visi adalah keinginan akan keadaan pada masa mendatang yang dicita-citakan oleh seluruh anggota perusahaan mulai dari jenjang paling bawah hingga jenjang paling atas. Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai visi perusahaan. Value adalah nilai-nilai yang menjadikan landasan dalam perilaku dan motivasi karyawan serta mempengaruhi persepsi karyawan mengenai perusahaan. Yang terakhir yaitu belief mengarah pada apa yang dirasa benar atau tidak benar oleh organisasi dan seluruh anggotanya. Poin SWOT yang dimiliki oleh perusahaan PT Pura Corporation adalah yang pertama kekuatan, yang pertama material produk yang berkualitas, 2 memiliki pekerjaan dan staf karyawan yang mumpuni di bidangnya, 3 lokasi perusahaan yang strategis. Kelemahannya yaitu variasi pilihan produk yang terbatas, anggaran biaya yang terbatas, 3 kurangnya promosi. Yang peluang yaitu yang pertama media promosi dan penjualan efisiensi melalui situs online, 2 kemajuan teknologi yang semakin canggih, 3 kerjasama dengan perusahaan atau pemasok supplier. Yang terakhir ancaman yaitu yang pertama kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat pandemi, yang kedua keterbatasan kegiatan ekspor impor, yang ketiga jenis produk tersebut kurang ramai di pasaran. Perusahaan PT Pura Corporation menggunakan proses bisnis dengan 3 tahapan yaitu proses operasional, proses manajemen, dan proses pendukung. Pada produk relationship terjadi proses kendali dalam produk. Hal itu meliputi pemilihan bahan baku dari pemasok yang berperan sebagai input, kemudian perancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pada proses produksi hanya produk yang sesuai standar yang akan disimpan di gudang. Selanjutnya adalah divisi yang ada pada PT Pura Corporation adalah yang pertama direktur utama, yang kedua ada direktur. Direktur dari direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur operasional, direktur personil data, direktur teknologi dan informasi. Yang selanjutnya adalah manajer. Di sini ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer kesekretariatan. Divisinya terdapat divisi finance, produksi, marketing, R&D, PPIC, KC, HRD, dan K3. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Nama saya Fandi Dana, NIM di 6190138 dari kelompok 18. Di sini saya akan melakukan asesmen pemahaman modul 1 tentang perencanaan organisasi. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan Pura Corporation. Pura Corporation merupakan perusahaan yang bergerak pada produksi mobil mainan dari bahan PVC foam. Qualitative analysis yang merupakan penelitian dengan pengumpulan data pada Pura Corporation terdapat beberapa variabel yaitu contohnya bahan baku, tenaga kerja, pembangunan, dan listrik.
Selanjutnya yaitu nama Bureau Corporation berasal dari Bureau yang artinya cahaya. Sedangkan logo dalam Bureau Corporation memiliki peran sebagai ciri khas utama dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu visi. Visi merupakan target capaian masa depan perusahaan. Contohnya yaitu menjadi perusahaan mobil mainan otomotif yang unggul dan memberi kepuasan terhadap pelanggan. Selanjutnya yaitu misi. Misi merupakan suatu langkah yang ditempuh perusahaan sebagai upaya untuk mencapai visi. Contohnya yaitu meningkatkan profesionalitas karyawan untuk mendukung kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu belief. Belief merupakan kepercayaan yang dianut organisasi. Contohnya yaitu selalu percaya menjadi perusahaan dengan pelayanan terbaik dan dapat merasakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu value. Value merupakan nilai-nilai dasar penentu motivasi. Contohnya yaitu loyalitas dan profesionalitas. Selanjutnya yaitu SWOT. Yang pertama strength. Strength yaitu kekuatan. Contohnya material yang berkualitas. Selanjutnya yaitu weakness. Weakness merupakan kelemahan yang contohnya kurangnya promosi perusahaan. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang, yang artinya promosi media online. Selanjutnya yaitu threat. Threat merupakan ancaman, contohnya yaitu keterbatasan pemasaran. Nah, ini adalah bisnis proses dalam PT Bureau Corporation. Proses bisnis merupakan langkah kegiatan bisnis terstruktur untuk mengatur bisnis dalam perusahaan. Nah, yang pertama yaitu proses manajemen, visi hasil utama keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya yaitu proses operasional yang berisi aliran barang dan aliran informasi tentang sistem pendirian perusahaan. Selanjutnya yaitu proses pendukung, visi komponen pendukung dalam perusahaan, seperti contohnya lingkungan kerja dan perekrutan karyawan. Selanjutnya unit kerja perusahaan. Unit kerja perusahaan yaitu struktur organisasi, cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikoordinasikan secara formal. Pada bagian di gambar ini yaitu pada sub-sub bagian tertentu bertanggung jawab pada divisi yang tertentu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.